Pak Guru itu minta 5 kali seminggu di rumah saya itu. Sabtu Minggu saya sama istri saya. Itu aja kondisi saya seperti ini. Apalagi yang tidak. Nah dengan itu mudah-mudahan Jogja Solo Club ini kita bisa saling mensupport, saling membantu. Dan kalau kita ketemu begini kan, oh Pak itu begini, Pak ini berarti ada semangat. Kalau kita misalnya Pak Supri itu 20 tahun semangatnya belum mari juga. Tapi kita paham, mungkin kita seperti Pak Pri itu umurnya panjang, tapi nggak boleh kayak Pak Pri itu. Tapi bersyukur bisa kemana-mana. Nah, itu yang kita maksud dengan silaturahmi seperti ini. Dan kita nggak peduli kalau orangnya, yang penting kita bisa bermanfaat untuk kita bersama menuju pulih. Saya dari Pak Mahmud ini kok juga di Yastroki ya Pak Mahmud ya. Tapi di sana nggak kelihatan stroke, tapi kelihatan nafas, lansia, dan acaranya cara lansia nggak ada yang begini repot kalau kita ajak ke sana nggak nyambung. Apalagi ini masih 29 tahun, cucu nih lansia. Nah, mohon Pak Guru untuk bisa berpenjelasan apa yang dilakukan Restopus itu supaya minimal terhindar yang muda-muda ini terhindar dari atrofi otot dan juga kontraktur. Untuk bagaimana menghindari itu. Dan kalau yang sudah terjadi kontraktur seperti saya ini, hanya kerucutan ini, itu penanganannya bagaimana sehingga nanti kita bisa melakukan terapi di rumah. Seperti kemarin Mas Hari Marwoto itu katanya berapa lama Pak? Mas 9 tahun. Tapi tangannya begini, saya bilang oh ini sampai mungkin sejak awal kurang gerak. Dan saya betul. Nah itulah yang makanya yang masih seperti Mas Yanto itu kan tangannya bagus itu. Itu nanti akan monggo-monggo akan cepat lebih bagus dibanding nanti yang lain-lain. Cuma kenapa kok hampir 1 tahun belum belajar? Mesti ada yang keliru. Mesti ada yang keliru. Nah ini kita ketemu Pak Guru deh. Insya Allah boleh beda. Nah saya kira gitu. Terus selanjutnya nanti kita mau Pak Guru untuk memberikan penjelasan supaya teman-teman ini minimal disarankan di rumah Pak. Supaya benar. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dali Pak. Dan selanjutnya langsung lihat dulu Pak Turun di Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk minimal memahami berkaitan dengan stroke dan juga bisa latihan-latihan dasar nanti yang bisa dilakukan secara benar. Jadi sebelum latihan ataupun edukasi yang saya berikan, perkenalkan diri saya, nama saya Guru Supriyono. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian tidak asing nama guru, tapi bukan di saya, bukan Pak Karno ya. Kalau tempat tinggal saya di Rakyat Kulon, RT 03 sebelah selatan Pondok Rakyat Alun-Awil, sebelah selatan Panggung Rakyat. Untuk status saya sudah beristri. Baru 1. 3 istri saya. 1 Iva Rahmawati, 2 fisioterapi, 3 dosenisasi. Istri saya. Dan anak saya 1, hobi saya olahraga dan kuliner. Serta untuk fisioterapi saya sering membantu baik untuk masyarakat awam dan juga anak-anak SLB juga dulu sebagai volunteer untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kita akan urai tentang stroke yang
pemahaman stroke secara keseluruhan, yang mana pada dasarnya stroke ini disebabkan pada umumnya dua, karena hemoragik atau karena pendarahan, dan atau ischemic atau sumbatan. Ada juga yang karena tumor atau seperti Mas Agung karena kecelakaan ya. Tapi kebanyakan ischemic atau hemoragik. Kalau yang ischemic ini yang sumbatan ini yang paling banyak biasanya. Nah, untuk istilahnya tanda dan gejalanya dia hampir sama antara yang stroke hemoragik maupun yang ischemic. Jadi umumnya karakteristik stroke itu biasanya untuk anggota ke atas dia akan posisi lengan atas ini akan mendekat ke arah tubuh, lengan bawah dia akan menekuk dan dia akan memutar ke arah ke dalam atau bahasanya pronasi. Pergelangan tangan dia akan menekuk, jari-jari akan ke arah dalam dan dia akan ke arah seperti ini. Dan ini muncul bisa kaitan dengan ketegangan atau spastisitas, ya, tinggi tonusnya tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kata Pak Mahmudi atau seperti Pak Yoto, ya seperti yang diutarakan Pak Jati. Jadi suatunya ada yang flaksik, ada yang spastik. Kalau yang flaksik itu tonusnya yang rendah, jadi lemes, lembek. Kalau yang spastik ini yang tegang, yang kuat. Jadi salah satu contoh misalnya saya contohkan yang nampak adalah Mas Agung, nampak sekali. Gitu. Dan kaki nanti dia cenderung hip atau pinggul retraksi, lutut ini cenderung ekstensi, dia akan memutar seperti ini. Pertama, ini kan kaitannya utamanya adalah tonus itu tadi, ketegangan. Nah, kalau dari Mas Agung tinggi, punya Pak Mahmudi turun. Nah, kalau yang tinggi, salah satu contoh, dia harus direndahkan tegangannya, tonusnya. Kalau punya Pak Mahmudi, dia rendah, harus dinaikkan. Nah, kalau untuk menurunkan bagaimana? Salah satu contoh untuk menurunkan, seperti punya Mas Agung, berarti satu, dicegah atau dilawan sifat karakteristiknya. Karakteristiknya kan seperti ini. Nah, berarti ini harus lengan atas ini dibuka. Ini kan menjauh. Siku diluruskan, memanjang. Lengan bawah putar ke arah keluar. Jari-jari seperti ini. Ini contoh yang paling sederhana. Ini posisi yang paling istilahnya bagus, tepat, sesuai untuk mengurangi spastisitas. Salah satu contoh dari posisi yang seperti ini sudah akan menurunkan. Ada lagi sifatnya yaitu diusap, dielus. Jadi seseorang dengan tonus yang tegang diusap. Mengusapnya ini searah dengan tumbuhnya arah rambut. Ini jangan kebalikan. Kalau menurut saya punya Pak Mahmudi, karena dia flaksik, tonusnya rendah, dia harus dibangunkan, distimulasi, ditepuk. Dia akan muncul. Jadi kalau yang ini tegang, itu diinhibisi, jadi dihambat, diturunkan, diredakan. Kalau yang lembek, yang lemes, yang masih ditepuk, dibangunkan, bahasa sederhananya. Tapi kalau ini sudah banyak, ditidurkan, direndahkan, diturunkan. Nah, nanti dia akan memposisikan posisi yang memanjang. Kalau seperti ini kan memendek semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kan memendek. Lengan atas mendekat ke arah tubuh. Siku menekuk ini kan mendekat. Terus si lengan bawah ini memutar. Arah bawah kan mendekat tubuh semua. Jari-jari pergelangan. Kalau mendekat seperti yang pernah diutarakan Pak Jadi tadi akan terjadi kontraktur. Kalau ini terjadi secara terus menerus. Kontraktur terjadinya pemendekan jaringan yang ada di anggota tubuh secara permanen itu dibuka semakin lama semakin sulit.
semakin susah. Jadi untuk mengurangi karakteristik dan spasisitas itu dilawan. Karakteristik ini tadi lengan atas mendekat, kita jauhkan. Siku ini tadi meneguk, kita luruskan. Lengan bawah ini tadi memutar ke arah dalam, kita putar ke arah luar. Pergelangan tangan ini tadi meneguk, mendekat, kita buka. Jari-jari ini tadi mencengkram, kita luruskan. Kalau jari-jari bengkak kenapa? Ya, Kalau jari-jarinya bengkak kenapa? kalau jari-jarinya bengkak kaitannya salah satu kurang gerakan, dua juga karena peredaran darahnya kurang bagus, dan nanti salah satunya kalau bengkak tetap sering ada gerakan. Satu. Terus yang kedua, kita posisikan sewaktu tidur, silakan dikasih ganjel bantal atau guling. Fungsinya dia akan mempermudah darah baliknya sehingga untuk peredaran darahnya akan lebih bagus, lebih mudah. Paham ya? Jadi kalau tidur kan otomatis dia akan ada di bawah, otomatis darah baliknya juga agak sulit. Nah, kalau diganjel, dielevasikan lebih tinggi daripada letak jantung, dia akan lebih mudah untuk darah baliknya sehingga bengkak tidak akan terjadi. Apalagi ada mau menggerakkan. Nah, gerakan ini ada yang disebut dengan pumping action. Jadi dia akan memompa, dia akan kembali ke arah yang normal. Terus juga bisa, nah ini tadi kan posisinya seperti ini. Bisa juga ke arah atas. Ya. Jadi tidur seperti ini juga lebih bagus. Kebanyakan karakteristik biasanya tidur ya seperti ini, Mas. Nah, paling tidak bisa membuka seperti ini. Suatu ketika agak sulit enggak sih? Ya, oke lah seperti ini. Suatu ketika juga silakan diarahkan menjelang ke arah atas seperti ini. Ya, itu secara tidak disadari refleksnya mesti ke arah mendekat seperti ini terus. Satu. Terus setelah itu nanti gerakan-gerakan ada yang namanya dengan gerakan yang disebut dengan PNF, jadi proprioceptive neurofacilitation. Nah, ini nanti gerakannya gerakan fungsional. Jadi misalnya nonseu ya, nah gerak tangan kan nonseu posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah bisa menggerakkan sendiri, oke silakan gerakkan sendiri. Tapi kalau belum, dari pihak keluarga nanti memposisikannya seperti ini. Nah, dari sini putar. Nah, seperti orang joget, orang menari. Terus seperti ini. Nah, terus juga kebalikan dari bawah arah atas. Fungsinya apa? Ini semua akan terjadi di sini. Mau mandi, misalnya seandainya ini kekuatannya sudah muncul, mau mandi pegang juga arah sini. Mau dahar nih, mau menulis seperti ini, mau sisiran seperti ini, mau pakaian, semua terjadi. Gerakan fungsionalnya ketemu semua. Ini nanti sifatnya kompleks, tapi paling tidak sederhana misalnya duduk ini digunakan untuk menyangga. Karena apa? Dia akan memberikan persoalan di tiap persendian ini ada rasa yang disebut dengan proprioceptif. Dia akan merasakan, oh pergelangan tangan saya nyangga, oh siku saya ini lurus nyangga, oh gelang bau saya ini, oh saya terbeyak ya tak benar. Minimal ini korek postur dan juga memberikan aproksimasi di daerah persendian-persendian yang mengalami gangguan atau kelemahan. Karena apa? Stroke ini biasanya sisi yang lemah seolah-olah enggak, seolah-olah disembunyikan, tidak difungsikan. Salah satu contoh ya dari ya, diistirahatkan terus sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau pas sebenarnya dia dikerjakan untuk dia berfungsi dan ini menghindari karakteristik tadi. Dan tiap persendian di sini akan memberikan rangsangan. Oh iya, oh siku saya banyak sih, udah bisa nyonggol ya, nanti lagi. Tapi kalau misalnya ya pelatihannya memang menurut saya hampir sama seperti masa tumbuh kembang anak. Jadi dasar pertamanya seperti itu.
Misalnya, menurut saya ini tidur terlentang. Suatu ketika fase-fase tertentu kon miring anaknya ya ampun, ada miring. Nah itu harus ada yang namanya aktivasi baik untuk upper extremity anggota ke atas maupun anggota gerak bawah. Nah nanti kuncinya di core stability-nya atau key point of control-nya ada di gelang bahu dan di pinggul, jadi pusarkan terus, jadi dia akan ada reaksi. Kalau yang sisi lemah ini untuk mengangkat ini kalau nggak pernah dirangsang, nggak pernah distimulan, tidak akan muncul. Ini harus dimunculkan. Jadi gerakannya sejajar dengan fungsi daripada skapula atau nakong Jawa entong-entong ngarep. Nah ini kan entong-entongnya atau skapulanya harus naik, istilahnya dari kasur atau dari tempat di mana istilahnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada posisi tidur. Setelah miring, sebenarnya nggak harus tengkurap. Tapi suatu ketika ya miring gunanya nanti untuk modal duduk secara mandiri. Jadi sewaktu sudah mulai bisa miring, nah tangan ini difungsikan untuk nyangga, siku untuk menahan, untuk menarik ke atas. Jadi belajar untuk mandiri. Begitu juga sewaktu harus miring ke sisi yang lemah. Jadi miring tidak harus hanya ke sisi yang lemah, ini harus bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Begitu juga pada posisi yang misalnya yang sisi kiri yang lemah. Nah nanti siku ini juga difungsikan sebisa mungkin, walaupun mungkin belum ada respon sama sekali, tapi harus kenalan. Kan Pak, Mbak, Bu, nah, lengan kanan untuk menyangga, yuk kita angkat. Terus seperti ini, dan ini harus ada pengulangan dan pembiasaan. Tidak bisa serta-merta ketika itu bisa tidak. Itu bedanya berapa lama? Berapa? Berapa lama? Kalau berapa lamanya kembali ke masing-masing. Jadi biasanya 3 hari, 4 hari, seminggu kita tidak bisa hindari. Jadi kembali pada kondisi masing-masing karena satu dengan yang lainnya sama-sama struknya tapi kasuistik sekali. Indahnya dan kalau kita nikmati syukur dari Allah luar biasa. Tidak ada judulnya sama stroke, tapi satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Nah ini kalau nanti dari ini kalau tadi kan berguling, rolling dulu. Ada yang harus tengkurap. Nah kalau tengkurap maksud dan tujuannya nanti memfasilitasi lagi sisi yang lemah. Nah sisi yang lemah kan suatu ada yang sisi kiri, ada yang kanan. Dan maksudnya nanti untuk memfungsikan siku ini nyangga untuk otot-otot anti gravitasi di daerah dada terlebih dahulu. Nah, enggak melihat ini difungsikan. Tapi kalau enggak ya sudah simpan, enggak ada respon sama sekali. Ya. Untuk membuat seperti ini saja sudah tidak semudah yang kita bayangkan. Nah nanti kalau sudah, misalnya seperti kobra ini ngangkat. Nah kalau sudah posisi merangkak. Posisi merangkak itu pun juga diberikan saya untuk keseimbangannya. Dari samping kanan, kiri, depan, belakang. Suatunya kiri terangkat, yuk benahi lagi. Suatunya kejelungup sama, benahi lagi. Sampai suatu ketika untuk membuat seperti ini pun juga tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin punya Mas Abil dengan punya Mas Agung, punya Mas Agung belum benar itu nganti ya, tapi bertahan terus kita arahkan. Punya Mas Abil langsung baik seperti ini. Tapi tetap kita arahkan ke arah sana. Setelah itu duduk, setelah itu berlutut. Jadi ada masanya latihan untuk berlutut seperti ini. Dan kadang kan jarang. Nah ini salah satunya untuk memberikan key point of control pada pelvic, pada pinggul. Nah ini biasanya satu kan pinggul ini tampaknya udah sangat miring rono mundur. Nah ini nanti untuk persiapan untuk berdiri.
Nah nanti setelah fasenya sudah berdiri, nah suatu ketika ada pegangan atau ada biasanya yang membantu lah, kaki yang sehat ini sebagai tumpuan, posisi yang seperti ini. Ini latihan lagi untuk keseimbangannya. Sudah baru pegang naik. Nah ini berlatih. Nah, kalau sudah naik seperti ini latihannya nanti pada posisi berdiri non sewu Mas Ade. Cuma mengaduk ganteng kok. Apa? Mengaduk ganteng. Nah, kalau sudah biasa berdiri ini nanti latihannya hampir sama. Mulai dari non sewu menghadap ke sana. Nah ini namanya garis tubuh di vertebrae ini masih bengkok. Luruskan untuk merasakan. Ini cenderung kadang masih bengkok sama. Luruskan terlebih dahulu, terus kasih aproksimasi. Nah, ya. Terus juga di bagian kanan, sama kanan dan kiri. Dia akan korek posturnya akan bagus. Dia kadang nggak selesai. Terus pinggulnya kanan kiri bergantian terlebih dahulu. Setelah bergantian bisa dua-duanya. Bisa merasakan Mas Habib sekarang. Nah di pinggul ini. Nah setelah ini sudah baru nanti gerakan mulai dari leher, anggukan penuh. Ya, tengadah penuh. Tengok penuh. Tengok kan penuh. Jatuhkan penuh. Hitungannya boleh 8 kali 2, 8 kali 3 sesuai dengan kemampuannya. Ini suatu yang jarang dilakukan. Ya hanya konsentrasi di lengan dan di tungkai. Karena non sewu kalau yang namanya stroke itu separuh sisi tubuh ini. Hemipalesis. Separuh. Jadi suatu ketika non sewu otot daerah sekitar sini pun juga suatu ketika terabaikan. Jadi silakan Anda makan flexion, Anda angkat ke arah sana. Juga suatu ketika untuk menelannya agak susah silakan. Begitu juga di daerah ini pelipis, daerah ini alis dan sebagainya. Silakan. Ini karena apa? Non sewu dia separuh sisi tubuh ini mengalami kelemahan, mengalami kelayuan. Tapi pada umumnya konsentrasinya sebatas dari anggota ke atas dan anggota ke bawah. Sini sama sekali jarang disentuh. Ya Mas Akhir. Nah nanti setelah ini sudah gerakan sama sebenarnya untuk elevasi ngangkat. Nah ini biasanya kan ini tertinggal, yang memang ini tertinggal. Nah ini kita bareng deh. Tuh, nah kalau sudah bisa sendiri, oke. Tapi kalau belum, silahkan ada yang bantu dan itu disentuh untuk dia tahu. Oh yang ini saya kira. Tuh, 2. Nanti 3, 4. Kalau sudah tahan. Tuh, 2, 3, 4. Kendal. Terus karena yang jelas mesti salah satu sisi ketinggalan. Nah, tapi kalau sering digunakan berarti dia pun diimprove, ditingkatkan untuk kemampuan. Terus juga ke arah membuka. Dada ini retraksi. Terus tahan nanti 4 hitungan. Terus ke arah kebalikannya. Tuh. 2, nanti 3, 4. Tahan lagi. Tuh, 2, 3, 4. Nah, setelah itu juga kita putar. 2, 3, 4. Kebalikannya. 5, 6, 7, 8. Ya, setelah itu juga ada gerakan lengan. Tuh. Lagi 2. Ini biasanya kalau ini, nah hanya sekian penuh kan. Nah, saya bantu. Lagi bergantian. Tapi setelah itu bareng. Tuh. 2. Ini kalau dilepas biasanya ini duluan. Nah ini tinggal di sini. Ini harus sama. Simetris. Kalau belum bisa dibantu. Belum bisa dibantu. Bantu tangan yang itu. Bisa.
Kalau itu Saya di tangan yang ini Iya. itu dulu. boleh. Ini misalnya seperti ini. Nah, itu nanti ya Pak ya, yang latihan mandiri baru saya. Nah, ini setelah ini sudah latihan menyilang. Nah, itu. Nah, seperti ini. Sama stasiun. Ya, terus setelah itu ini gerakan ke arah sampai ke belakang tuh. Biasanya nafsunya pengen nggak waktu kan? Iya, nanti langkah. Nah, ini. Mas yang punya lu nggak bisa lulus ya? Ya. Ini tadi. Nah, Ini. ya, ini. Nggak lulus ini. Iya. Nanti harus ada yang bantu. Nah, iya. Nah, seperti Pak Mahmudi tadi boleh misalnya ini nanti lengannya kalau misalnya di posisinya ditaukan. Nah, menggenjot semua. Nah, ini diarahkan ke atas. Terus membungkuk penuh. Nah, seperti ini. Iya. Lagi lurus. Ya. Ya. Membungkuk. Nah, terus kalau di sini juga kita putarkan. Tuh, 2, 3, 4 kebalikannya. 5, 6, 7, 8 ya, buka turun. Seperti ini tadi, gerak ini juga biasanya untuk mengurangi atau menetralisir spastisitas yang ada. Jadi kan ada stretching juga untuk pengurangannya. Ini salah satunya untuk mengurangi ketegangan atau spastisitas yang ada di batang tubuh atau di terang. Setelah itu juga latihan seperti rukuk, seperti membungkuk. Nah, tahan. Terus ini pegang. Nah, ini lepas. Ya. Iya. Nah, gitu. Nah, setelah itu juga latihan ini jongkok. Nah, terus naik dulu, tidak langsung penuh. Yeah. 2, nanti turun lagi tambah. Naik lagi, lebih rendah lagi sekarang. Terus, ya, baru naik lagi. Kalau tidak ada keluhan baru penuh maksimal. Ya, setelah itu latihan kaki yang kanan ke depan. Nah, sekarang latihan ditekuk. Nah, usahakan ini tumitnya masih nempel. Nah, bentuknya seperti ini, jadi tidak jinjit. Lagi, tahan. Nah, tahan. Ini pandangannya ke depan. Nah, tahan. Nah, untuk latihan keseimbangannya juga. Tuh. Kalau jong suka gigit, Ya. gimana jong suka gigit? Nah, itu ini harus ada. Nah, ini tadi Mas AB pertama ya agak jinjit. Nah, ini harus diposisikan flat dulu, baru jinjitnya pelan-pelan. Nekuknya pelan-pelan, nekuk lututnya. Nah, terus setelah itu gantian yang kiri. Nah, ini lurus. Nah, yang itu tahan. Ini lurus. Nah, tahan. Nah, ini nanti juga bagian untuk keseimbangannya. Tahan. Nah, oke, balik. Nah, terus sekarang latihan posisi seperti ini Mas. Melangkah ke depan. 1, balik. 2. Jangan diseret. Iya. Ya. 1, ya, santai dulu. Ini masih tegang. Ya. Ya. Bentar. Nah, ini kan diseret. Ya. Ya. Nah, Ya, kan. maju ya. 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 Lagi. 4. Angkat. Nah, seperti ini. Kita biasanya dengan narik mundur nang seret. Nah, sekarang gantian yang kiri. 1. Nah, ini sebagai contoh. Angkat. Nah, ya, lagi. Nah, ini yang satu sebagai stabilisasi, yang satu mobilisasi. Jadi sewaktu kaki kiri mengangkat, ya ini mobile. Yang kanan Menahan. ya sebagai stabilisatornya. Kalau yang kanan lemah, dia akan goyang. Ya. Harus dilatih terus. Nah, setelah sudah ini ke arah samping, jadi membuka, menutup. Tidak boleh diseret. Buka. Nah, buka ini tahan dulu.
Jadi sewaktu membuka seluruh tubuh tumpuan berganti. Nah, terus kita tutup. Iya, berhenti dulu. Lagi buka. Iya, seperti ini Mas Ade. Ya toh, kalau tadi buka langsung tutup, kan nggak ada rasanya. Kalau seperti ini kerja semua. Gitu. Ya, tadi. Sekarang yang kiri. Buka. Nah. Tadi. Balik. Ya. Balik. Sekarang ke belakang. Mundur. Ya. Pelan. Ada tepukan lutut. Nah, seperti itu. Tahan. 2, 3. Ya, maju. Ya, bergantian yang kiri. Nah, masih lagi. Ya, toh? Maju lagi. Jadi usahakan nanti juga harus seperti ini karena ini tangganya bisa maksimal. Ini setelah mengangkat belum. Ya. Nah, seperti ini. Gitu, sakit ngerasa oke lah. Tahan dulu. Ya. Nah, balik. Ya. Nah, ini tadi ke depan, belakang, samping sudah kita kombinasi. Non seperti ini ya. Nanti lihat ya, huruf L seperti ini. Buka, maju, mundur, balik. Gantian. Buka, maju, mundur, balik. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Lagi 5, 6, 7, 8. Ya, ya. Ya, kanan dulu. Buka. Ya. Buka dulu. Ke samping. 1, ya, ke depan. 2, ya, ke belakang. 3, ya, tutup. 4, ya, yang kiri. 5, ya. 6, 7, 8. Lagi yang kanan. Buka 1, ke depan. 2, belakang. 3, sampai ke 4. Nanti ya. Terus nanti sudah latihan seperti jalan di tempat. Angkat tuh 2. Setelah itu pahanya lebih tinggi. Ya. Kita angkat ada tepukan lutut ya. 1. Nah, setelah pakai dulu baru yang kiri. 2. Lagi 3. Sambil makan berapa? Gimana? Sambil makan tadi. Pegangan apa? Pegangan kursi apa meja? Kalau belum kuat boleh. Tapi kalau sudah kuat lebih baik dilepas. Kalau nggak ada yang bantu gitu loh. Oh iya, boleh pegangan. Ya, lagi 1, 2, 3. Dingin main itu. Ya. Main rendah. Nah, ini ya. Nah, setelah itu nanti latihan ini di posisi yang 2, berdiam. Yang kanan tahan depan ya. Usahakan jalan lurus ya. 2, 3, 4 kali. Pasti dulu ya. Gantian yang kiri. Ya. Sama tuh, ya. Iya, ya tahan. 2, 3, 4 ya turun. Ya sekarang ke depan sudah ke samping ini ya. Ya, nah ini ditahan lagi. 4 hitungan ini 1, 2, ya 3, 4. Terus dulu santai. Terus yang kiri. Tuh 2, 3, 4 ya turun. Ya, setelah itu ke arah belakang. Ini tapi ini ditekuk seperti bano ya. Ya. Ya, tuh 2, 3, 4 ya turun. Gantian kiri. Tuh, nah ya 2, Di sini bangun 3, sing. 4. Nah. Ya, Begitu. Nah nanti kalau ini sudah terus latihan jalannya nanti pertama 2 lengan diayun bareng. Diayun bareng, relax ya. Ayun. Setelah ini sudah bergantian biasa. Sambil belakang Pak.
Ya, iya. Ini pas jalan. Tapi setelah latihan ini tadi, latihan jalan, nah pertama ini diayun. Double, bareng. Ya. Setelah bareng ya latihan seperti jalan biasa, tapi kayak langkah tegak. Lemparan lengannya nampak. Lempar ini. Ya. Yang ini lempar. Iya. Sulit itu. Iya. Ya nanti belajar setelah itu juga nanti latihan jalan dengan tepuk tangan. Ini memfungsikan semua. Jadi ada coba tidak oleh mengaku. Ini ditekuk dulu. Ditekuk dulu. Nah, nah sambil jalan. Taruh melet kan ya. Jadi nanti setelah ini sudah yang lurus. Kalau dapat tekan Lurus ini nanti biasanya 1-2 kali ada suaranya. Saya lama-lama lepas. Dengan jalan semakin sulit. Sulit. Iya toh? Tak praktekkan itu. Iya dah. Terus nanti setelah ini sudah di atas kepala. Kita yang lain kan nggak masalah kan bagi saudara kita atau bapak ibu saudara sekalian ini sama-sama dulu kok. Kalau mau ini kita tidak ada saya coba. Coba begini. Ya. Sambil jalan. Wah itu. Iya. Ya. Aduh. Nah, kalau Ya, silakan. Gitu. Dan ini seperti variasinya nanti model seperti itu. Jadi intinya semua persendian yang ada pada tubuh. Jadi kalau ibu saudara sekalian, pertama tonus itu sebisa mungkin diarahkan menuju ke arah normal. Dalam arti apa? Oh kalau yang tegang itu tadi diredakan, diinhibisi. Kalau yang misalnya flaksi itu memang dirangsang, merangsangnya salah satunya dengan terbuka dan dibantu. Yuk gerak nanti kalau misalnya di pusat, kalau pusatnya kebalikan dengan yang spastik tadi. Kalau yang spastik tadi lembut ke arah tumbuhnya rambut. Kalau yang flaksi ini ke arah atas berlawan dengan arah rambut dan ini cepat. Ini untuk merangsang ke arah sana. Nah, ya, ya, tapi yang mundur, nah, ke arah bawah. Terus nanti seperti tadi, ini, nah diposisikan sedemikian. Mereka ini mengulur semua, mas. Ya, kalau berapa kali nanti bisa kalau misalnya 8 kuat, ya 8 kali. Kalau sudah kuat lagi bisa ditambah. Semakin banyak. Semakin gede. Jadi kuncinya seperti ini deh, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi pertama tonus itu diarahkan menuju ke arah normal dulu. Kuncinya itu. Nak spastik tuh buang untuk digerakkan juga suatu ketika hasilnya tidak maksimal. Terus setelah tonus sudah, yaitu tadi latihan gerakan gerak, semua persendian yang ada di anggota gerak tubuh kita lakukan gerakan. Seperti contoh tadi, ini Mas Nabi tadi kan mulai dari atas sampai ke bawah semua dilibatkan. Nah tergantung misalnya hasil kemampuan masing-masing. Ini tidak harus sama antara satunya, ini tergantung kondisi masing-masing karena mungkin Pak Mahmudi hanya 8 hitungan, kalau Pak Mas Abing ini 8 kali 2 dan tergantung istilahnya kondisi masing-masing. Nah setelah itu yaitu tadi latihan-latihan itu sifatnya adalah pengulangan dan pembiasaan. Diulangi, dibiasakan, diulangi, ya seperti itu. Sampai bisa. Ya, jadi pengulangan dan pembiasaan kuncinya. Nah, gerakan-gerakan tadi bisa terus diaplikasikan dengan keseharian. Misalnya untuk dahar, misalnya kan non sewu, ya misalnya yang lemah yang kanan kan biasanya mesti yang di tengah yang kiri. Nah, ini tetap bisa difungsikan gunakan. Tetap ini bisa menggunakan. Iya. Nah, tetap difungsikan. Nah, nanti kalau muncul biasanya kan langsung ini, jadi juga ikut sertakan. Katakan
ringan-ringan ada. Boleh, tetap difungsikan dan diikut sertakan. Nah, terus begitu juga misalnya nanti untuk berdiri misalnya, nah suatu ketika kan yang untuk nahan yang kuat saja seperti ini, dan ini yang lemah pun juga disertakan. Jadi diingatkan kembali, yuk sudah siap baru. Nah, kalau berdiri dari tempat kursi atau dari tempat tidur, yang sehat ada di belakang. Jadi yang sehat, yang kuat misalnya yang kanan, silahkan ada di belakang. Kalau yang sehat, yang kuat, yang kiri di belakang. Jadi tumpuannya yang lemah. Yang tumpuan yang kuat, Mas. Oh, yang kuat. Oke. Kalau yang di belakang ini kan sebagai tumpuan, Mas. Ya, Pak. Berarti harus yang kuat Di belakang. Oh, yang kuat di belakang. Yang kuat di belakang. Jadi silahkan yang kuat, kalau yang kanan boleh yang kanan yang di belakang. Kalau yang kuat yang kiri di belakang. Yang kuat istrinya. Itu harus di depan. Nah, terus setelah itu kalau sudah sering dan sudah terbiasa kuat, baru sejajar. Kanan kiri sejajar. Oh sudah kuat, mencoba yang lemah ada di belakang, lebih berat. Kalau Pak, kalau seat ball itu Pak, Ya, pengaruhnya gimana? Seat ball. Jadi saya kan sering belakangnya kan tembok ya. Tembok pagar tetangga itu loh. Saya agak sedikit jongkok. Kalau saya hitungi pakai T itu 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Itu kan nanti posisinya kan seperti ini kan, dengan sandar terus nempel seperti ini kan. Tapi agak turun. Iya. Ya. Intinya kalau seperti ini kan untuk stabilan trafik dan penguatan quadriceps. Boleh saja, monggo. Ya biasa sampai 100 ini. Ya, boleh silakan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, Iya. tapi semampunya. Iya, boleh. Ya. Bagus. Iya. Cincin jongkok, berdiri jongkok. Iya. Sebenarnya. Iya. Kalau tangannya nggak bisa diangkat gini gimana? Nah, kalau nggak bisa diangkat seperti tadi Pak Mudi bisa dibantu seperti ini. Nah, yang terus, tetapi ini juga istilahnya semampu mungkin merespon atau istilahnya memberikan Caranya. ini dipegang, diteruskan ini. Nah, tapi Mas juga istilahnya memberikan perintah yang kanannya juga berikan perintah, jadi tidak hanya ini jadi difungsinya ya Lurus ya. Tapi nggak parah di sisi. Sikunya lurus. Jadi nanti saya luruskan dulu. Yang pakai kelehan itu. Boleh pakai misalnya kelehan atau boleh. Tapi ya itu tadi ini harus bekerja, tidak hanya ngikuti anak. Nah, yuk. Yang lama kayak saya itu, yang lemah terlalu dimanjakan. Nah, biasanya Pernah saya fungsikan, bahkan duduk saja, kadang beri bantal. Terlalu manja yang kiri. Bahkan kaki kiri malah ketinggian, kalau miring ke kiri ada ketinggian. Monggo jadi silakan. Aku yang kiri itu terlalu manja. Monggo silakan. Yang lainnya kalau ada sesuatu yang biasanya perlu ditanyakan. Ya. Kalau untuk latihan kaki, terus tangannya itu naik ke atas tuh atasnya gimana? Misalnya seperti apa waktu? Naik turun tangga. Ya, plastik. Ya, terus sipinya tuh naik gini loh. Kakinya tuh lemah, tapi kalau udah kaki yang berat tuh gini lagi. Oh, naik lagi. Nah, nanti ya. Jadi salah satunya juga Ini ada latihan pernapasan. Pak Kris Pak jadi. Ya. Baru naik, kalau bisa naik pelan-pelan. Nah, berhenti dulu. Tadi naik, berhenti dulu. Nah, kalau masih, mungkin perlu pegangan dulu. Nah, adanya seperti itu. Karena biasanya itu satu karena tergesa-gesa dan juga karena ada rasa cemas. Jadi ya, Saya Pak Banyak yang biasa juga. Kalau Ada lagi ada jalan, Ya. pakai sepatu itu. Oh, kalau latihan
yang jahit. Lapangan sampai bokong. Oh iya. Jadi digoyang-goyang. Iya. Kalau ada yang namanya backspin, ada yang memakai yang namanya backslide. Jadi intinya kan itu nanti untuk mengunci lututnya ini sama untuk ngangkat telapak kakinya. Yang dikunci lututnya kalau mau duduk dikendali lagi. Iya. Itu biasanya kan untuk fungsinya nanti untuk menyangga sewaktu bisa memindahkan badan. Oh iya. Oh, Pak Mahmudi pakai itu. Yang itu jadi Iya. kantor pakai itu jadi harus bantu. Iya. Kalau sholat pakai kursi, tapi sebelum duduk kendorkan dulu. Oh iya. Ada yang bantu kendorkan. Oh iya. Karena naik ke mobil pun kalau ke kiri yang untuk nyangga belum bisa. Iya. Jadi yang nyangga itu tetap yang kuat dulu ya. Iya. Atau yang nyangga kuat, yang kiri pun harus dilempar. Diangkat. Iya. Tangan kanan. Iya. Oh tadi non saya untuk keseharian saya tindak mawi neon ya. Iya. Modelnya seperti apa Pak? Besok kalau misalnya Ada sepatu plastik. iya. Oh itu yang mungkin. Ada besi disalurkan ke lutut. Di lutut ada Kuncian. Oh, sampai mungkin seperti Rolex Grace kok ya. mengurangi sakit. Di kuku itu ada kulit. Oh, itu long leg brace itu Pak. Itu long leg brace itu hampir sama untuk kondisi-kondisi polio. Iya. Iya. Saya sebelumnya kan dulu pernah polio juga Iya. yang kiri. Karena Iya. saya banyak jinjitnya yang Iya, 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 iya. Itu yang namanya sekarang long leg kanan brace. sama kiri panjang kanan. Oh, iya, iya. Yang sulit jalan itu. Iya, iya, iya. Kalau saya latihan dengan terapis, itu Iya. hanya dengkul tok yang dialami. Jadi kakinya supaya nggak meok-meok ya. Iya. Ada diinjak. Iya itu pakai yang modelnya long leg brace. Iya. Kalau jalan itu pakai long leg brace itu pakai tripod. Iya. Oh, iya. Iya. Bisa nih kalau. Bisa kalau yang tidak tripod yang satu bulan. Oh, kalau yang stick banget biasa masih. Iya. Iya, seperti itu Pak. Alat bantunya suatu ketika kalau alat bantu jalan itu suatu ketika ada yang namanya AFO. AFO itu ankle foot orthosis, hanya sebatas telapak kaki dan pergelangan kaki. Ada yang disebut orthopedic shoes, jadi seperti sepatu boot. Ada yang tadi yang punya Pak Mahmudi, kemungkinan ya pandangan saya ini adalah long leg brace. Ada yang ya, yang long leg brace itu biasanya di sini ada ganjelan untuk duduk gitu. Long leg brace itu. Nah, suatu ketika ada yang di daerah telapak tangan misalnya seperti Mas Agung, ini ada yang disebut dengan WHO, wrist hand orthosis. Jadi memposisikan telapak tangan pergelangan ke arah seperti ini. Long itu pun tergantungan dibantu orang lain kan ada yang kiri. Iya, untuk memasang ya itu ada kunciannya ada ini. Ya itu long leg brace Bapak. Ya. Itu harus terbiasa, istri Iya. saja nggak bisa pakai itu. Ya. Yang biasa mau ini biasa. Ya. Terus ada yang tadi long leg brace. Nah, suatu ketika ada juga istilahnya alat bantu yang lain, misalnya ada yang menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan tripod, ada yang quadripod, ada yang stick. Nah, itu tergantung nanti kemampuan suatu ketika tidak memakai alat bantu sekalipun. Kalau di kolam renang itu bisa manca-manca ya. Iya, karena kan ada daya apung ya. Iya. Iya. Bahannya harus berat. Iya. Iya, di kolam renang karena ada daya apung di dia cenderungannya untuk latihan gerakannya akan lebih mudah. Iya. Supaya tidak bengkak kalau gerak. Iya, gerakannya seperti itu. Di samping tidak bengkak, juga tidak kaku, tidak kaku dan juga tadi tidak atrofi, jadi massa otot tidak akan mengecil dengan drastis. Biasanya kalau saya contoh sederhana saja, tangan kita seandainya kita gendong, kita kasih mitela,
selama misalnya 1 bulan atau 2 bulan, ini nanti diukur tingkat segmennya akan berbeda. Karena ini istirahat biasanya mengecil. Iya, mengecil karena tidak pernah yang seperti itu. Saya karena sering berpergian itu malah sakit ini. Iya. Sakit kalau sering penguat yang seketika kalau kencang gitu. Iya. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, tripod yang seperti ini secara kosmetik, secara tampilannya bagus, tapi dia labil. Akan berbeda dengan yang konvensional, yang tidak knockdownan itu dia akan lebih stabil. Tapi memang dari tampilannya non sewu kurang madel gitu. Tapi dia lebih stabil dan non sewu untuk ini lebih mudah. Tripod lama dulu. Iya. Itu. Kalau yang seperti ini kan Tripod panjang. iya. Tumbuhannya kan hanya di bawah. Kalau yang itu kan sedikit manjang tinggi Di atas. Kayak atas kados Bawah aja. yang punya Pak Yoto yang kemarin saya iya. Sampai kawet dong. Betul Bapak. Sampai ini tapi Terus segitiga kan dari atas sana terus bisnya dalamnya kan lebih luas. Murah harganya, lokal. Nah, seperti ini seperti ini. Belinya di Pamedika. Pas-pasan ada. Di depannya hasil Tito. Jadi terus nanti kalau misalnya Pak Mahmudi bisa latihan dengan hand grip. Iya. Tapi kalau saya nggak boleh pakai hand grip, bener kalau karena itu plastik, ini kan plastik. Ya, kalau yang plastik gerakannya harus cenderung membuka. Jadi non sewu kan kadang non sewu sosok dolanan bal tapi caranya keliru. Kasus ya Mas. Dia harusnya membuka. Kalau latihan gini bisa kencang ya. Ya. Tantang engkau itu bisa yang ini. Tapi dengan tidur gini kan ini bisa lebih kencang. Nah kecil gitu kalau engkau sakit karena lebih kencang lagi. Tidak bisa kendung. Nah, ya, siku. Jadi Iya, saya mau tok gini. iya, jadi stroke non sewu ya suatu ketika ada yang disertai yang namanya frozen shoulder. Frozen shoulder itu bahasa sederhananya bekunya di daerah gelang bawah atau ada rasa nyeri dan keterbatasan gerak di sendi bahu. Hampir rata-rata stroke ada penyertanya itu. Hampir rata. Memang tidak semuanya, tapi adalah itu salah satunya harus sering digerakkan tadi. Nah gerakannya bisa tadi mandiri seperti ini, bisa tadi kalau dengan pulih boleh dengan kisah gerakan monggo, mau dengan tadi gerakan ayunan seperti ini iya monggo. Jadi intinya semua persendian yang ada di anggota tubuh harus dilibatkan dan dikerjakan. Karena apa? Ini kan separuh sisi tubuh yang mengalami gangguan atau kelainan. Apalagi biasanya di daerah leher ke arah sana, menurut saya kadang betul tidak sentuh sama sekali. Ya, jadi silakan nanti kalau untuk yang menurut saya yang pasti kan banyak, misalnya saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau tetangga kita dolanan ngembu bola. Tapi kalau caranya keliru, salah, justru dia akan memperparah. Nah, gerakannya bolanya agak besar, ya dia buka. Ini kan kebanyakan orang saya pakai bola kecil segini kon bukan gitu. Jadi kebanyakan seperti itu lah ya. Harusnya dibuka ke sana mah itu semakin mencengkeram. Oh iya. Kalau saya nggak mencengkeram, kayaknya mas. Iya, boleh. Kalau latihan kerean, ini harus ditaleni kerean satunya. Iya. Monggo. Iya. Monggo silakan. Nanti kalau yang saya ini lemah belum ya dibalut aja. Monggo. Silakan. Monggo. Kaki dua tuh ada badanannya. Iya. Lututnya nggak bisa nekuk. Nah, Lurus terus. iya. Nah itu tadi. Nanti latihannya ya sederhana seperti tadi. Oh ada gerakannya.
Terus kalau misalnya boleh dari posisi ini seperti ini, nah latihan nanti goyang dulu, pinggul dulu, penguatan. Ini kalau dijatuhkan ke sisi kanan berarti kan kanan yang nahan nih, ya toh. Terus setelah itu baru latihan untuk 1, untuk 2, untuk 3. Nah ini kalau sudah dua-duanya, kalau sudah latihan untuk sampai jinjit. Gantian. Menentukan sampai banyak aku. Iya. Nah, buat sepeda gitu. Boleh nyepeda tapi tidak harus langsung muter. Jadi latihan spek. Yang lemah ditaleni juga ya. Iya, karena dia nggak bisa nyantol gitu. Pasti Kan seperti ini. Iya. Ya, jadi latihannya seperti itu. Jadi tidak harus langsung ngayuh. Tapi tidak takut. Fungsinya untuk mengungsikan kembali telapak tangan pergelangan dengan lututnya. Nah, langsung lurusnya ya sama saja ya, hanya lurus gitu saja. Jadi dirasakan baru. Nah, tidak ada. Oh boleh, tapi tidak harus saya kencang-kencang. Untuk ngontrol. Ya, terus nanti kalau misalnya kan latihan di trapnya tidak harus tinggi-tinggi untuk ngangkat. Nah, ini semua kerja. Karena apa? Kalau stroke itu gerakan cenderung sinergis bareng. Nah, ini nanti kalau ini ada ini trap, nah ini kita ajarin untuk ngangkat. Nah, ini pinggul kerja, lutut kerja, trap kerja. Turun. Bagian per bagian akan bekerja. Tapi kalau posisi stroke ini tidak ada ini tidak ada. Iya, Pak. Seperti ini. Jadi ini, nah latihan cut, pertahankan, turun. Begitu juga bergantian. Ini untuk stabilisatornya. Satu dia seperti tadi Mas Abe, karena ini jalan, hujan, harus stabil. Gantian. Nah, nanti kalau sudah terakhir, serangnya agak tinggi. Ya? Ya. Salah satunya tadi, ya, seperti ini tadi. Nah, ini tarik ke belakang, maju. Nah, nanti kalau sudah memungkinkan, pegangan, angkat dulu seperti Mas Abi tadi. Yuk, Mas, yang ke belakangnya tidak ke arah sana, tapi takut tadi. Nah, kemudian seperti itu. Ini memang bertahap. Bertahap dalam arti apa? Pertama kita kenalkan, mengenal, otak memprogram, diulangi dan biasakan terus seperti itu. Ya. Ya, kan itu loh Pak. Itu langsung miring gini loh. Iya. Nah, nanti ini bertahap seperti itu tadi. Ngangkatnya pendek dulu saja. Ya. Karena apa? Sewaktu ngangkatnya tinggi, reaksi ini tegak. Ya, lanjut. Ya. Salah satunya itu tadi latihan makanya seperti ini dulu. Hanya bagian udara. Setelah itu tadi ada jinjit. Mungkin itu apa sih? Nah, setelah mau jinjit kok penak SMP, angkat ya sih lagi seperti itu. Aku yang ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi, Angle-nya gini ya biasa. iya. Jadi tertarik. Majunya terus. Iya. Untuk ngatakan berdiri kaki kita belum bisa ya. Pak, Tangan. aneh nih. Iya. Kalau buat jalan ngangkat gini. Oh, iya. Apa nih, Pak? Itu begini Mas, itu kan sama dengan karakteristiknya. Iya. Tapi kan dia bukan loh, turun. Iya. Nah, itu salah satunya begini. Itu kan tidak serta merta seperti yang itu. Jadi, biasanya saya tetap begitu. Nah, istirahat dulu. Iya. Iya kan? Nah, nanti kalau misalnya ya pas gitu lurus kayak dulu. Nah, gerak dulu. Aku tak istirahat di tempat gini. Ya. Kamu taruh belakang. Kalau belakang boleh tapi menjelang ke arah lurus ya. Boleh. Nggih. Terus nah, misalnya Mas Anu sering misalnya
untuk ngendikan itu sering nggih buru-buru hidup dulu. A, I, U, latihan E, agama O. Terus nanti yang bisa melibatkan atau bibir untuk ini apa lidah misalnya L, M, R. Nah, nanti ya terus Berarti ya usah nyanyi misalnya. nyanyi boleh. bisa iso Ya, tapi yang penting itu dulu dasar-dasarnya dulu. Setelah itu diolah kata-kata yang misalnya melibatkan ini tadi misalnya ibu, tapi intonasinya jelas. Ibu, terus pergi, R-nya muncul ke pasar beli undi misalnya seperti itu. Ayo coba. Ngomongnya pelan deh Pak. Trigger. Makan ya. Ya, Yang penting suara-suara. ibu. Nah, terus kadang i-nya masih geser. Ini jelas i. Nah, ibu pergi Pergi ke pasar ke pasar beli undi. onde. Nah, ya. Seperti itu. Pelan Pak. Iya. Pelan. Iya, harus seperti itu. Anu. Ya pelan-pelan dan cepet-cepet. Allah Akbar. Iya. Allah. Dan kenapa? Iya. Boleh itu bagus. Bismillah Dan itu ya, dan itu yang mengendalikan Asia mana? Risau Risan. pakai R ya Pak bisa jadi lisan Lisan, ya. Jadi seperti itu. Terus nanti misalnya juga latihan saya di depan kaca itu misalnya ya, iya kayak mencucu, kayak iya. bukan batring di depan kontrol dicepet. Nah, namanya tribal berita toh. Coba. Tribal kontrol di sana. Gaya tahu Pak Pri. Ular melingkar-lingkar di pagar. Ular meninggal-lingkar di bagian. Bisa lama turun Waduh malam. Kontrol Iya. Jadi silakan intinya ya itu tadi apa yang menjadi istilahnya aktivitas kehidupan keseharian di tengah sebisa mungkin ini lebih manfaat daripada gojekan. Nah iya betul. dari bantuan dari orang lain bukannya istilahnya keluarga kita atau orang terdekat kita tidak sayang dengan kita, tapi justru dengan kita semakin mandiri ya wong Jawa ya disapih lah. Mengingatkan lingkungannya. Dan istilahnya saya yakin itu bisa dilakukan, saya yakin. Tapi ya itu tadi harus mengenal terlebih dahulu, terus dibiasakan dan diulangi. Sudah siapapun dan apapun kondisinya mesti kuncinya kan di situ. Wong winter ora iso to seketika langsung winter. Mesti mengenal itu. Kecuali saya awal ke 2000 itu menang. Kadang-kadang untuk makan dia. Oke Bapak Ibu, jadi hari ini kita mengetahui bahwa tujuan kita menghadirkan Bapak Ibu dan Pak Guru itu supaya kita memahami bahwa fisioterapis itu menggerakkan sendi-sendi secara fungsional. Nah sementara boleh saja kita ikut dengan terapi-terapi tambahan yang lain, terapi pendukung. Ada tutup jarum, ada pijat, listrik itu. Tetapi gerakan fungsional dasar ini harus diikuti. Misalnya saya ada Pak Mudi itu pijat nih, ya cuma dipijat-pijat nggak fungsional. Tapi kan tujuan saya itu menanggulangi kontraktur ini, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau ini tidak dilakukan ya selama ini kita terlambat. Ya, seperti saya katakan tadi, saya dengan Pak Guru 2 bulan bisa berjalan. Tetapi ada yang 8 bulan, 1 tahun belum bisa gerak. Kenapa kok belum bisa gerak? Ya, karena itu tadi, karena buru-buru pengen jalan.
ya kan? Buru-buru main jalan, tapi step-step awal latihan untuk jalan itu tidak dilatih, ya kan? Oleh karena itu setelah tahu ini nanti di rumah bisa dipraktekkan. Jangan buru-buru jalan, tapi langkah maju, mundur, latihan hip, macam-macam itu penguatan yang belum diselir, bridge ya, gerakan bridge. Nah itu cuma membuat mengangkat pinggul. Ya itu juga karena alatnya belum ada di sini langsar kan juga bagus juga. Jadi itu hal-hal yang kecil itu yang penting malah kita lupakan. Jadi kalau seperti menurut saya seperti Pak Yarto kan juga saya ajari ngangkat pantat pinggul ya. Nah itu salah satunya untuk persiapan dari berdiri nanti persiapan untuk tidak leres Pak. Jadi latihan-latihan mulai dari itu tadi tidur terlentang, wilis dan sebagainya. Nanti variannya banyak sekali biasanya batasi. Ye, monggo. Jadi lagi di alat apa tuh yang kayak HP itu, katanya ada yang nanya, ini masanya piye Pak? Itu ada gunanya nggak sih? Itu cuma apa atau apa aku putur itu nggak fungsi itu. Nggak fungsi itu. Nggak usah yang gitu-gitu nggak usah. Yang penting ini fisioterapi ini fungsional gerakannya. Kayak jam itu ada. Iya. Jadi kayak jam itu berapa ini? Kita udah beli mahal-mahal, Dipinjemin dulu, nggak cantik. Terakhir dulu ya. fungsinya itu yang fisioterapi itu penting karena apa? Fisioterapi itu mulai dari tidak bisa duduk, bisa berdiri,